Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali melalui ibadah online kita. Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan, kita masih diberikan Tuhan kesehatan, penyertaan yang luar biasa. Kita masih melalui masa-masa yang sulit, kita masih melalui masa-masa di mana kita masih harus berjuang dengan keras menghadapi situasi yang boleh terjadi sekarang ini. Tetapi tetap percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih pada saat ini kami akan datang di hadapan-Mu dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Kau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hari ini Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan seluruh kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus tidak akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kami percaya Roh Kudus itu yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Terpuji Kau ya Tuhan, doa kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan baca buat kita semuanya, demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan firman Tuhan mengenai tentang komunitas yang berbagi. Ini agak sensitif sebenarnya, tetapi saya melihat bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang perlu untuk disampaikan. Ya, Bapak Ibu, kekristenan yang menjadi bagiannya adalah satu sifat, yaitu kebersamaan. Kekristenan pada akhirnya bisa survive menghadapi masa-masa yang sulit karena memiliki kesamaan sikap, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini apa yang terjadi pasca Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya di dunia? Setelah Tuhan Yesus disalib, bangkit kembali bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu setelah itu naik ke sorga, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid-muridnya. Selanjutnya yang terjadi adalah Alkitab kita mencatat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu. Nah saudara, sebelum itu terjadi, akhirnya komunitas dari murid-murid sebagai pengikut Kristus itu membuat geger daerah yang ada di sana, artinya di Yerusalem. Sebab ada satu ajaran yang baru, bahwasanya ajaran yang menekankan Yesus Kristus adalah juru selamat atau Mesias yang ditunggu oleh mereka selama ini. Nah, saudara, akhirnya kumpulan yang kecil ini boleh survive dari masa-masa yang sulit.
Saat itu mereka menjadi golongan yang dibenci oleh orang yang ada di sana. Saat itu mereka bersembunyi-sembunyi untuk melakukan ritual ibadah mereka. Saat itu banyak fitnah yang terjadi bagi mereka. Tetapi pada akhirnya kita tahu bagaimana kekristenan pada akhirnya menjadi besar. Kekristenan menjadi luar biasa. Dari hal yang kecil itu, dari kumpulan yang kecil itu, akhirnya menjadi suatu komunitas yang luar biasa seperti yang sekarang. Nah saudara, kenapa saya tertarik untuk mengangkat tema ini? Karena lebih kurang persoalan yang terjadi di jemaat mula-mula, sepertinya itu juga mirip terjadi seperti yang kita alami saat sekarang ini. Saudara ingat baik, ketika persoalan mendera umat Tuhan, ketika masalah datang menghampiri kehidupan kita, ingat, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Elohim melupakan kita, tetapi ada satu tujuan. Dia ingin memurnikan iman kita. Dia ingin membuat umatnya menjadi umat yang jauh lebih baik. Dan hari ini dengan pandemi yang mendunia, yang menakutkan orang luar biasa, sesungguhnya ada sesuatu berkat yang bisa kita dapatkan melalui situasi sulit ini. Yaitu kita mau mengasah iman kita. Kita mau mengasah yang namanya kecintaan kita kepada Tuhan. Nah saudara, kita pasti bisa melalui ini. Umat Tuhan pasti bisa melewati ini. Walaupun kita harus begitu berat menjalaninya, tetapi percayalah, dengan pertolongan Tuhan, semua itu pasti akan bisa terlalui. Nah saudara, intinya adalah kebersamaan. Intinya adalah kesatuan. Jemaat mula-mula itu akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena mereka memiliki kesatuan dan kesamaan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesulitan yang mereka alami boleh terlalui dengan kesehatian yang mereka punya. Nah saudara, kita lihat bersama-sama. Di ayat 32 dikatakan di sana bahwasanya para jemaat itu bersehati dan berpikir. Tadi saya lihat dalam versi Bible atau Bibel dalam bahasa Bataknya, Marsaroha, mereka bersehati atau saroha, satu jiwa, satu jiwa. Nah, apa yang luar biasa di dalam hal ini? Yang luar biasa dalam hal ini adalah ini juga yang sedang Tuhan mau bangun kembali di kalangan kita orang percaya. Saudara, khusus untuk Indonesia, kita mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Tetapi seringkali dalam jumlah yang kecil ini, kalau seandainya kita besar, memang sulit untuk bersatu. Tetapi umat Tuhan yang ada di republik ini, di negara ini, kita adalah kaum yang kecil sebenarnya. Tetapi begitu sulit bagi kita untuk bersatu. Begitu sulit bagi kita untuk bisa bersehati dan sepikir. Nah saudara, ini waktunya buat kita untuk kembali merasakan hal yang sama. Untuk kembali kita melihat kepada satu tujuan yang sama. Sebagai umat Tuhan kita harus bersehati dan bersepikir. Memang lebih mudah Bapak Ibu bagi kita untuk berpecah. Karena apa? Egosentris yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya, itu sering kali, saudara, yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya banyak keluarga yang terpecah. Itu sebabnya banyak gereja yang terpecah. Itu sebabnya banyak denominasi yang saling menghujat satu dengan yang lain. Menghakimi satu dengan yang lain. Karena apa? Tidak ada kesehatian dan kesepikiran. Tidak ada saroha, katanya. Tidak ada kesamaan jiwa. Sejiwa, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, dalam masa yang sulit ini, kenapa kita tidak coba untuk kembali melihat, ayo, sebagai umat Tuhan, terlepas dari apapun denominasi kita, terlepas dari apapun yang menjadi latar belakang kita semua, mari kita bersehati dan sepikir untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan mengarungi masa yang sulit ini.
Stop untuk mementingkan ego diri sendiri. Stop untuk mementingkan sektoral kita. Ini waktunya buat kita bergandengan tangan. Kita melewati bersama-sama masa yang sulit. Bagi engkau yang berkelebihan, pandanglah saudaramu yang berkekurangan. Bagi engkau yang berkekurangan, jangan punya mental yang hanya minta untuk dikasihani. Semua mau berbuat, semua mau bersehati untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebagai umat, kehidupan kita dalam masa yang sulit ataupun dalam masa yang baik, setiap kita harus bisa terus menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sering sekali kita berpecah? Sulit bagi kita untuk bisa bersatu. Pertama, tadi adalah karena kita itu lebih menuruti keegoan diri sendiri. Keegoan kelompok kita, keegoan sektoral kita. Nah, dan kemudian hal yang kedua, kita mudah sekali terbawa untuk melihat kekurangan satu dengan yang lain. Sehingga kita pada akhirnya mengambil alih yang menjadi tugas Tuhan, yaitu menghakimi satu dengan yang lain. Saudara, saya mau katakan firman Tuhan bilang, penghakiman adalah miliknya Tuhan. Biarlah kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Dan kemudian saudara, ketika kita terjebak kepada penghakiman, kita seringkali gampang untuk melihat yang menjadi kekurangan-kekurangan daripada orang lain. Oh iya, saudara. Nah, beda ya. Artinya yang hanya menyoroti kekurangan atau dengan yang memberi masukan itu berbeda, saudara. Ya, memberi masukan itu contohnya seperti kemarin ada viewer kita yang dari Aussie, terus kemudian WA saya dan bilang kursinya syutingnya di kursi terus gitu kan. Mungkin kursinya mahal katanya. Enggak. Nah, mungkin bukan kursinya mahal, cuman karena nggak punya angle yang lain yang lebih baik untuk menyampaikan siaran langsung itu. Tetapi bagi saya, menurut saya itu adalah masukan dan sesuatu yang tidak menjadi persoalan. Dan kemudian ada juga yang dia juga memberi masukan kalau bisa nanti tidak hanya streaming di Facebook, tetapi bagi yang terlambat bisa melihatnya melalui YouTube, dan akhirnya kita juga menerima masukan tersebut. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kita seringkali menghakimi, menganggap si A salah dan pada akhirnya saya benar, menganggap yang sana kurang dan saya yang lebih. Saudara, stop dengan itu semua. Kita memiliki yang menjadi kunci kita untuk bisa bersama, untuk bisa bersehati dan sepikir. Kita belajar dari kisah para rasul ini. Yang pertama adalah semua umat Tuhan, semua pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang merasakan bagaimana Kristus Yesus menebus segala dosanya, sehingga dia merasa satu dengan yang lain. Hei, kita sama-sama orang yang diselamatkan. Saya tidak punya hak untuk menghakimi Anda. Saya tidak punya hak untuk menjelekkan Anda. Yang harus kita lakukan, ayo kita bersama-sama mempermuliakan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan buat kita. Pak, Bu. Tapi yang terjadi di sekarang ini, mulailah terkuak semuanya. Hamba-hamba Tuhan bertengkar satu dengan yang lain. Orang-orang mulai mengata-ngatai satu dengan yang lain. Menghujat pemerintah. Gereja dengan gereja. Agama dengan agama. Saudara, masa yang sulit ini adalah masa di mana kita bisa mempertajam iman kita. Memurnikan iman kita. Mari, saudara. Persoalan itu akan tetap ada. Masalah itu tetap ada. Mungkin setelah pandemi corona, entah apa lagi yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kita tidak peduli dan tidak perlu tahu apa yang harus terjadi persoalan di depan. Yang harus kita lakukan adalah mari kita pertajam iman kita. Menjadi orang-orang yang mau bersehati, berpikir satu dengan yang lain. Suami dan istri bersehati sepikir. Keluarga bersehati sepikir. Gereja bersehati sepikir. Lalu yang kedua, saudara.
melalui kehidupan cara hidup jemaat. Apa yang boleh kita dapatkan di sana? Yang kedua, supaya kita bisa bersehati dan berpikir. Selain dasarnya adalah karena kita orang yang diselamatkan oleh darah Kristus. Hal yang kedua harus kita lakukan adalah Yesus atau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang punya sifat yang dominan, yang terbesar adalah dengan sifat kasih. Dan kasih itu memberi. Nah, mari kita berlomba-lomba supaya kita bersatu, bersehati dan berpikir sama-sama. Mari, punyalah hati yang berani untuk memberi. Ini waktunya buatmu, hai kau orang yang berpunya. Ini waktunya bagimu untuk bisa membagikan berkat kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan. Ini waktunya buatmu, hai saudara-saudaraku yang memiliki harta yang banyak. Ini waktunya bagimu untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia dengan memiliki hati yang memberi. Saudaraku yang terkasih, karena pada akhirnya banyak pelajaran yang boleh kita dapat. Apa yang bisa kita dapatkan melalui peristiwa ini? Gak ada. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan di dunia. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Tak ada yang kita bawa di hadapan Tuhan. Saudara, lalu kenapa kita harus mati-matian mempertahankan apa yang menjadi milik kita? Ini waktunya buat kita melihat keadaan sekitar kita. Melihat keadaan sekitar kita. Kalau ini pun tak bisa, persoalan ini pun atau situasi yang terjadi sekarang ini pun tidak bisa menggugah kita. Saya bingung. Tuhan harus berbuat apa lagi untuk menggugah kita? Saudaraku yang terkasih, seorang uskup di Siberia dalam satu bukunya, Richard Wurmbrand, di Siberia saat itu terjadi musim dingin yang sangat hebat dan satu malam terjadi badai salju yang luar biasa. Angin bertiup sangat kencang dan volume salju yang turun cukup tinggi. Nah, di sana sudah berkembang anak di dekat gereja. Nah, satu malam dalam badai itu sekeluarga datang menjemput, terbangun, uskup itu terbangun dan bilang, ada apa Pak? Lalu kemudian keluarga itu bilang, Pak, izinkan kami untuk boleh menginap di rumah ini. Loh, kenapa? Rumah kami hancur karena badai salju itu. Silakan masuk, silakan masuk. Ketika mereka masuk, apa yang terjadi, saudara? Ruangan yang kecil itu tidak bisa menampung mereka. Untuk selonjor saja mereka tidak bisa. Dan takutnya juga rumah itu tidak terlalu kuat untuk menahan badai yang sedang terjadi saat itu. Lalu si pastor itu bingung harus melakukan apa. Dia berdoa kepada Tuhan dan setelah itu dia pergi, dia katakan kepada keluarga yang di rumah itu, Bapak tunggu sebentar, saya akan keluar, katanya. Lalu dia keluar, saudara, di tengah badai itu, dan dia menjumpai seorang jemaatnya yang punya rumah yang besar, punya rumah yang mewah, ya, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan. Lalu kemudian di depan rumah itu, uskup itu berteriak-teriak memanggil jemaat tersebut. Nah, saudara, dia berteriak-teriak dan kemudian si orang kaya itu keluar, jemaat yang kaya itu keluar, lalu berteriak lagi, balas berteriak dan bilang, ayo pastor, masuk kemari saja, kalau ada yang mau dibicarakan, katanya. Tapi si pastor itu bilang apa? Tidak, Pak, Bapak yang keluar kemari, saya nggak bisa bicara di rumah. Pastor, ini cuaca buruk sekali, dingin sekali di luar, ayo kita masuk ke rumah. Tidak Pak, Bapak yang harus keluar. Pastor ini memaksa jemaat yang kaya ini untuk keluar dari rumahnya. Karena menghormati hamba Tuhan itu, si jemaat yang kaya itu akhirnya ambil mantelnya, ambil penutup kepalanya, dia ikat tubuhnya semua, dan kemudian dia menjumpai pastor di tengah badai salju itu. Dan kemudian dia berkata, Pastor, apa yang terjadi? Apa yang mau kau sampaikan pada saya? Lalu pastor itu bilang apa? Pak, diam saja dulu. Diam saja dulu. 10 menit kita berdiam saja. Loh, kenapa kamu panggil saya kemari hanya untuk diam? Diam saja Pak, saya minta tolong.
Kemudian mereka berdiam. 10 menit berlalu, si orang kaya itu sudah begitu menggigil dan dia berkata, "Pastor, saya sudah tidak tahan. Saya sudah tidak mampu lagi. Bagaimana, Pastor? Ayolah kita masuk ke dalam," katanya. "Rumah saya lebih hangat," katanya. Lalu pastor itu bilang begini, "Bapak merasakan dinginnya luar biasa." "Luar biasa, pastor." "Nah, saya mau bilang, Pak, sekarang ada satu keluarga di rumah saya. Satu keluarga di rumah saya, dan mereka itu rumahnya ambruk dan mereka terancam mati kedinginan. Di rumah saya tidak muat buat mereka. Apakah Anda mengizinkan kalau saya suruh jemaat itu supaya datang dan menginap di rumah Bapak?" Lalu dengan cepat si orang kaya berkata, "Pastor, suruh mereka masuk ke rumahku langsung. Jangan takut, saya akan menyediakan tempat buat mereka." Saudaraku, memang rasa simpati ataupun empati itu bisa muncul kalau kita bisa merasakan langsung daripada penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, supaya kita punya hati yang mau memberi, selain memandang kepada Kristus yang juga memberikan segala sesuatunya buat kita, maka biarlah engkau memandang yang ada di sekelilingmu jadi berkatlah. Rasakanlah penderitaan mereka. Rasakan kesulitan mereka. Engkau mungkin bisa work from home dengan nyaman karena engkau punya stok segala sesuatunya. Tetapi ada begitu banyak saudara-saudara kita yang bahkan untuk berasnya pun dia harus beli hari per hari. Saudara, ayo. Jemaat mula-mula disokong oleh orang-orang yang mau memberi, mau berbagi satu dengan yang lain. Karena punya kesamaan. Mereka merasa tidak ada yang lebih penting daripada membagikan kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Karena orang yang menerima keselamatan dari Kristus itu merasakan bahwasanya yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat. Berkat bagi siapa. Saudaraku, mari saat ini gereja Tuhan diuji. Saat ini keimanan kita ditajamkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan sedang membentuk iman kita. Jangan takut untuk memberi. Jangan takut untuk berbagi. Berikan hatimu. Engkau berbagi bukan ingin supaya pada akhirnya saya kasih sekian lalu nanti saya akan dapatkan balasan dari Tuhan. Stop untuk itu dulu. Allah ingin melihat hatimu. Allah ingin melihat apakah hartamu jauh lebih penting daripada engkau mengasihi Tuhan Allah. Saudara, dalam satu kali peristiwa di perjanjian lama, Abraham menanti sampai 100 tahun sampai pada akhirnya Ishak itu lahir. Bayangkan 100 tahun dia menanti anak perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Dari ketika dia berangkat dari tanah leluhurnya. Nah, ketika sudah remaja Ishak diminta oleh Tuhan. Bayangkan saudara, betapa beratnya seorang Abraham harus memberikan anak yang dinanti begitu lama tapi harus diminta oleh Tuhan saat itu. Tetapi Abraham memberikannya buat Tuhan. Dia mengiyakan apa yang diminta oleh Tuhan. Walaupun pada akhirnya Jehovah Rafa, artinya Tuhan yang memberikan, Ishak digantikan dengan anak domba. Saudara, persoalannya adalah kenapa Tuhan harus lakukan itu kepada Abraham? Nah, saya menyimpulkan di sana. Yang Tuhan mau lihat, adakah Abraham berubah imannya karena berkat yang diberikan olehnya? Adakah Abraham lebih mengasihi berkat itu daripada Elohim yang memberikan berkat itu bagi dia? Dan ternyata Abraham lulus akan ujian itu.
Karena bagi dia tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih penting selain daripada menuruti apa kata Tuhan. Biarlah ini juga boleh menjadi berkat buat kita. It's time for you and me menjadi berkat. Ini waktunya bagi gereja Tuhan untuk menunjukkan eksistensinya. Melihat, orang akan melihat bagaimana bedanya anak-anak yang di dalam Tuhan. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus dengan tidak. Ini waktunya buat kita. Kita bisa menjadi berkat. Gereja Tuhan harus tampil. Jika kita ingin menuai setelah masa yang sulit ini selesai, maka ini waktunya bagi kita untuk bertindak. Mari saudara, Allah menginginkan kesehatian kita. Allah menginginkan kita sehati dan sepikir. Allah menginginkan supaya kita boleh di dalam kebersamaan itu. Landasannya adalah kasih Kristus yang kita sudah terima bersama-sama. Dan landasannya adalah misi yang diberikan Tuhan buat kita, yaitu menjadi berkat dimanapun kita berada, dengan berani menjadi orang-orang yang baik. Saudara, inilah tugas daripada kita anak-anak Tuhan. Inilah waktunya buat kita untuk menjadi berkat. Dan kita melakukannya karena kita mengasihi Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Berbuat yang terbaik. Apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati kita. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan lihat bagaimana Tuhan akhirnya akan memberikan penuaian buat kita. Ketika masa yang sulit ini akhirnya boleh kita lalui. Saudaraku yang terkasih, bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia, itu sebabnya saya tidak mengadakan kutipan persembahan bagi jemaat semua. Waktunya bagi gereja untuk memberi. Pergunakan berkat yang ada untuk bisa bertahan, untuk tetap bersyukur karena semuanya itu Tuhan yang berikan. Apa yang bisa kau berikan bagi sesama, berikanlah. Jangan hanya mengeluh dan menganggap dan mengasihani diri kita sendiri. Setiap kita bisa berbuat. Setiap kita bisa menjadi berkat. Apapun keberadaan. Jangan bangga hanya ingin diberi. Tapi mulai dari hari ini, beranilah menjadi orang-orang yang memberi. Apapun itu. Baik waktu, baik hati, baik kemurahan. Biarlah itu akan dilihat oleh semua orang. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman yang boleh kami dengarkan siang hari. Bapa, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tak ada satupun dalam hidup kami tanpa tujuan. Dan hari ini Tuhan dalam masa-masa yang sulit, Tuhan juga sedang membentuk iman kami. Tuhan sedang memurnikan iman kami. Adakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami? Dan firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kepada kami supaya kami bersehati dan berpikir Tuhan. Untuk bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Bapa di dalam surga, karena itu biarlah setiap kami memandang dan memakai landasan yang sama. Bahwasanya kami bisa dan kami akan melaluinya oleh karena kasih Kristus. Kristus yang satu itu. Yang sudah membasuh dosa setiap kami, yang mengasihani kami, yang sudah menyelamatkan hidup kami. Bapa,
Inilah yang menjadi landasan kami bersama-sama, yang mengikat kami sebagai saudara. Dan ajar kami untuk memiliki kesamaan misi. Kasih Kristus itu harus dinyatakan di tengah-tengah dunia. Dengan memiliki hati yang mau untuk memberi, ya Tuhan. Mau berbagi, Bapak. Memberikan semua yang terbaik dari apa yang kami bisa lakukan untuk mempermuliakan nama. Bapak, ajar kami untuk tidak menjadi takut ketika kami memberi, karena kami mau berkata, Tuhan, kami jauh lebih mengasihi Engkau dari apapun yang kami miliki saat ini. Terima kasih Bapak. Banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kami yang berkekurangan. Mampukan kami menjadi berkat-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik. Menolong sesama kami. Meringankan beban sesama kami. Terima kasih Bapak. Termaterilah firman-Mu dalam hidup setiap kami. Berikan kami kekuatan menghadapi masa yang sulit ini Tuhan. Berikan kami kesabaran dan kekuatan iman untuk boleh terus mengarahkan pandangan kami di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, perlindungan dan kasih-Mu terus mengalir dan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan untuk gereja Tuhan. Ini waktu kami bersehati berpikir bukan berpecah satu dengan yang lain, menghakimi satu dengan yang lain. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang bisa menghakimi, yang hanya bisa mengkritisi, tanpa juga kami tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh berbuat, supaya kami boleh memberi. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau lebih hebat daripada pandemi yang boleh terjadi hari ini. Engkau lebih dahsyat, lebih berkuasa dari segala kekurangan, dari segala kesusahan kami hari ini. Masa yang sulit ini bersama-sama dengan Engkau, kami akan bisa melaluinya dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur, dengan segala damai sejahtera daripada-Mu. Dan kami akhiri ibadah kami dengan nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari saudaraku, pulanglah engkau dalam damai sejahtera daripada Bapa. Dan tengadahkanlah tangan-Mu untuk menerima segala berkat, penuaian serta mukjizat daripadanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kau sekalian, menyatakan mukjizatnya bagimu, serta yang memulihkan kehidupanmu sekalian. Mulai dari pagi hari ini, esok sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang ku agungkan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Baik saudaraku, terima kasih untuk ikut sertaan kita dalam mengikuti ibadah online kita. Kami menghimbau supaya dalam online disampaikan khotbah untuk
bantu dengan pengerja akan membagikan bingkisan tersebut untuk kita semua. Ya, tetaplah percaya, tetaplah boleh menjadi berkat. Saya mau katakan, kita juga tidak bisa bangga dengan kekurangan kita, tapi sedapat mungkin yang kita bisa, mari kita belajar untuk berbagi seperti yang firman Tuhan tadi boleh sampaikan. Dan tetap ikuti himbauan pemerintah, ya, jangan pulang kampung ataupun jangan mudik, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak kita satu dengan yang lain, dan kita akan bertemu kembali nantinya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, untuk kembali lagi bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita. Terima kasih untuk kita semua yang sudah menyaksikannya, baik sidang jemaat maupun viewer yang lain. Dan juga nanti siaran live ini kita akan upload di dalam akun YouTube kita dengan nama Pendeta Yosef Marku Buang Manalu. Silakan diketik. Jangan lupa selain ditonton juga diklik loncengnya supaya di subscribe dan juga diberikan like. Oke, itu saja mungkin tambahan buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.